Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Hoi di Desa Ponjan. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan buat subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi, film dimulai dengan diperlihatkan seekor katak yang aneh. Ternyata katak itu sedang melihat Nobita. Nobita kaget karena katak itu seperti kadal erimaki. Kemudian katak itu pergi menuju ke semak-semak. Lalu Nobita menceritakannya ke teman-temannya. Di sana teman-teman Nobita menertawakannya dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nobita. Kemudian Suneo menjelaskan zaman dulu kadal erimaki emang ada, tapi itu sudah lama. Di sana Nobita marah kepada Suneo karena yang dilihatnya bukan kadal, melainkan seekor katak. Lalu tiba-tiba ada seorang kakek yang mendekati mereka. Si kakek ingin mendengar cerita Nobita dan teman-temannya, tapi ingin di rumahnya. Kemudian Nobita dan teman-temannya menuju ke rumah si kakek misterius itu. Dan di dalam rumahnya, Nobita dan teman-temannya kaget karena melihat banyak sekali hewan yang diawetkan. Si kakek itu bilang kalau ini adalah monumen alam. Tapi Shizuka berpendapat kalau apa yang dilakukan si kakek ini adalah hal yang tidak benar. Di sana si kakek bilang kalau dia membelinya, bukan memburunya, dan dia membeli dari seseorang. Tapi dia punya impian lain untuk menangkap koala, panda, dan kucing Iriomote, dan hewan langka lainnya. Lalu adegan berpindah ke Nobita yang pulang dan menceritakan ke Doraemon kalau dia akan diberi 1 juta yen jika dia bisa menangkap katak erimaki. Doraemon yang sambil membersihkan toilet bilang kalau itu adalah hal yang sulit. Nobita tetap membujuk Doraemon, tapi Doraemon tetap bersikeras kalau katak erimaki adalah hewan yang sangat langka dan mungkin yang Nobita lihat itu adalah satu-satunya di dunia. Doraemon kemudian menceramahi Nobita dan bilang kita harus menjaga alam karena sudah banyak hewan langka yang punah di bumi. Karena sudah kejadian zaman dahulu, kunang-kunang di sini sangat banyak dan sekarang sudah menjadi langka, kata Doraemon. Doraemon kemudian memarahi Nobita karena jika katak itu punah, Nobita harus bertanggung jawab. Akhirnya Doraemon mau membantu Nobita untuk menyelamatkan katak itu. Namun saat Doraemon akan pergi ke tempat di mana Nobita menemukan katak itu, tiba-tiba sudah banyak anak yang mencarinya. Sementara itu, Giant menganggap mungkin katak itu akan melepas dulu sayapnya sebelum keluar jadi gak akan diburu orang. Namun di sana Suneo malah mentertawakan apa yang dikatakan oleh Giant dan Suneo pun dipukul. Di sana Nobita berpikir mungkin belum ada orang yang menemukannya. Lalu Doraemon mengeluarkan alat yang bernama kamera pencari sana-sini. Kemudian kamera itu mencari katak itu ke segala penjuru. Sementara itu Doraemon dan Nobita sedang memantaunya di monitor. Tiba-tiba Nobita menyadari ada sesuatu yang aneh di sana. Dan ternyata Nobita melihat orang, tapi orang itu kecil. Mereka pun menyusulnya dan membawa orang itu ke dalam kamar Nobita. Doraemon kemudian mengeluarkan tas dokter untuk mengobati orang itu. Sementara itu Nobita menuju ke rumah Shizuka untuk meminjam rumah boneka. Nobita pun kembali lagi ke kamarnya dengan membawa rumah boneka milik Shizuka. Tiba-tiba orang itu bangun dan Nobita beserta Doraemon menyambutnya. Tapi sepertinya orang itu ketakutan melihat Nobita dan Doraemon yang berbadan besar. Orang itu kemudian berlari menghindar dan dikejar oleh Nobita dan Doraemon sampai akhirnya orang itu tersudut. Nobita dan Doraemon mencoba membujuk orang itu untuk jangan takut karena mereka adalah orang baik. Karena orang itu masih takut, Doraemon kemudian mengeluarkan senter pengecil untuk membuat tubuh Nobita dan dirinya menjadi kecil. Akhirnya mereka berdua mengecil seukuran dengan orang itu. Kemudian Nobita dan Doraemon memperkenalkan diri dan orang itu ternyata bernama Bob.
Kemudian Doraemon mengajak Bok untuk berpesta makan dorayaki. Nobita kemudian menanyakan asal Bok dan Bok menjawab kalau dia berasal dari desa Dongjara. Di sana Bok bercerita kalau dia sedang kesulitan karena hutan tempat tinggalnya semakin sempit dan persediaannya semakin menipis karena hewan serangga dan ikan dikejar oleh Sumika. Itu sebabnya Bok akan membuat tanah baru untuk ditenggali dan Bok pergi mencarinya seminggu yang lalu. Tapi katanya kemanapun dia pergi yang dia lihat hanyalah kota besar. Akhirnya di sana Doraemon dan Nobita berinisiatif ingin membantu Bok untuk menemukan tempat tinggal baru. Namun hutan yang dimaksud oleh Bok ternyata sudah hilang karena ada sebuah pembangunan. Dan di sana terlihat ada rumah-rumah kecil yang sudah hancur dan katanya ayah, ibu, dan adik perempuan Bok ada di sana. Di sana Bok sedih tapi Nobita mencoba menenangkannya dan bilang mungkin keluarganya sedang mengungsi. Nobita pun kemudian mengajak Bok untuk mencari keluarganya itu. Tapi baru saja berjalan sebentar, Nobita sudah kecapean. Wah, payah banget Nobita ini. Tiba-tiba Bok melihat seekor burung yang terbang dan mengeluarkan sesuatu yang langsung menempel di leher burung. Tiba-tiba burung itu berubah menjadi jinak dan Nobita bilang itu seperti burung erimaki. Bok bilang kalau ini adalah kendali universal untuk mengendalikan hewan apapun. Lalu Bok kemudian menyuruh burung itu ke suatu tempat. Tiba-tiba Nobita teringat dengan katak erimaki. Di sana Bok menjelaskan kalau dia yang mengendarai katak itu namun dia kelelahan hingga mengantuk dan dia terjatuh. Akhirnya mereka bertiga pun menaiki burung itu dan terbang di udara untuk mencari hutan. Kemudian mereka menuju ke sebuah hutan yang lebat. Tiba-tiba saat sedang mencari, banyak anak kecil yang berlari ke arah mereka. Untung saja mereka tidak terinjak. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Mereka kemudian sampai di tepi jalan dan banyak sekali mobil yang melintas. Saat jalanan kosong, Doraemon menyuruh teman-temannya untuk menyeberang dan akhirnya dia sampai di tepi jalan. Namun sayangnya karena Nobita kelelahan, dia tertinggal di belakang. Namun saat Nobita menyeberang, dia tidak sengaja menginjak permen karet yang lengket. Sehingga dia terjebak di sana dan kesulitan untuk melepaskan dari kakinya. Di sana Doraemon dan Bok mencoba untuk membantunya, namun dari kejauhan terlihat ada mobil yang mendekat. Hal itu membuat mereka bertiga panik dan mobil itu semakin mendekat. Untungnya mobil itu tinggi jadi tidak mengenai mereka. Akhirnya mereka bertiga sampai di seberang jalan. Di sana Bok menyarankan untuk menggunakan pengendali universal saja. Tapi Doraemon mengeluh karena di sini tidak ada burung atau katak yang bisa diandalkan. Tiba-tiba Bok melihat gorong-gorong dan sepertinya ada hewan yang bisa diandalkan. Ternyata Bok ingin memanfaatkan tikus untuk dikendarai. Namun sepertinya Doraemon ketakutan untuk naik di tikus itu. Nobita bilang untuk jangan takut ke Doraemon karena tikus ini sudah dikendalikan oleh Bok. Namun Doraemon tetap saja tidak mau untuk naik di tikus itu. Tiba-tiba Nobita membisikkan sesuatu kepada Bok. Akhirnya dengan terpaksa tikus itu membawa Doraemon dengan mulutnya. Dan akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Dan mereka kaget karena ternyata sudah banyak orang yang sedang berburu di sana, termasuk Giant dan Suneo. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari ke tempat lain. Namun sayangnya ada guguk di sana yang melihat mereka. Tapi untungnya ada tikus tadi yang melintas sehingga mereka terpaksa naik tikus itu untuk kedua kalinya. Akhirnya mereka sampai di gorong-gorong pada sore hari dan terlihat mereka bertiga kecapean. Di sana Nobita menyemangati Bok untuk tetap semangat karena hari esok masih ada. Lalu Doraemon mengajak Nobita dan Bok untuk ke taman rumah. Lalu Doraemon mengajak teman-temannya untuk tidur di atas pohon. Tapi hal itu membuat Nobita dan Bok kebingungan bagaimana caranya. Ternyata Doraemon menggunakan kantong tidur cacing dan mereka bertiga tidur sambil menggelantung seperti kepompong. Saat malam hari, Bok bercerita kalau di desa Ponjan, malam purnama berikutnya adalah festival. Dan Bok berharap bisa bertemu lagi dengan desa itu.
Lalu saat tengah malam, Nobita ingin ke belakang dan tiba-tiba dia mendengar suara cewek yang bernyanyi. Lalu Nobita melihat seorang cewek yang ukurannya sama seperti dirinya yang sedang bernyanyi dan menari. Lalu si cewek itu melihat ke arah Nobita dan langsung berlari karena kaget. Di sana Nobita bertanya apakah si cewek itu berasal dari desa Donjara. Lalu si cewek itu dengan sedikit takut menjawab perkataan Nobita. Dan ternyata si cewek itu adalah adiknya Bok yang bernama Kun. Lalu Nobita memberitahu Kun dan akhirnya mereka berdua bertemu kembali. Lalu adegan berpindah ke Bok yang sudah bertemu keluarganya. Di sana Bok bertanya kemana orang yang lain. Lalu ayah Bok memberitahu kalau keluarga yang lain pindah ke lantai bawah di sebuah rumah dekat sini. Lalu saat mereka mengobrol, di sana Kun mengajak kakaknya untuk bermain keluar. Katanya mereka hanya bisa keluar pada saat malam hari saat tidak ada orang. Di sana ayah Kun bercerita kepada Doraemon kalau dahulu tidak ada mobil atau listrik dan daerah sini dahulu tempatnya sangat bagus. Katanya tidak ada orang yang hidup selain burung dan binatang. Air mengalir pun sangat jernih dan rumputnya masih hijau. Saat malam hari dikelilingi cahaya dan di bawah naungan hutan dengan semua penduduk yang berbahagia sambil menari. Tiba-tiba ada sebuah mobil kecil yang mendekati ke arah mereka. Ternyata itu adalah tetangga Bok yang akan pindah karena katanya tempat tinggalnya banyak dimakan rayap. Di sana ayah Bok sedih karena sepertinya sekarang dia tidak bisa hidup dengan tenang. Lalu saat malam hari, Doraemon dan Nobita kembali ke kamar. Mereka mempunyai ide untuk mencari tanah untuk para manusia kecil. Doraemon kemudian mengeluarkan alat pencari dari dalam kantong ajaibnya. Doraemon kemudian memerintahkan alat itu untuk mencari tanah yang luas dan tidak didekati oleh manusia. Akhirnya Doraemon menemukan tempat yang cocok untuk manusia kecil dan memberitahukannya kepada ayah Bok. Sekaligus ayah Bok adalah seorang kepala desa. Doraemon pun membuat rumah kecil untuk sementara. Tentu di sana Bok dan keluarganya senang karena bisa menemukan tempat tinggal baru yang tenang. Akhirnya Doraemon dan Nobita pun berhasil menyelesaikan misinya dan mereka harus menyimpan rahasia itu baik-baik agar tidak diketahui orang. Saat sore hari, Nobita bertemu lagi dengan Giant dan Suneo. Nobita menjelaskan kalau sebenarnya katak yang langka itu bohong. Akhirnya Giant dan Suneo pun marah dan menghajar Nobita karena sudah berusaha mencari kataknya tapi tidak ketemu. Nobita pun pulang ke rumah dan menjelaskan ke Doraemon kalau dia berbohong kepada Giant dan Suneo sampai dia dihajar seperti ini. Doraemon pun memuji Nobita karena telah menjaga kerahasiaannya. Dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel Adi. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, biar gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oh iya, buat yang mau gabung untuk mendapatkan film Doraemon silahkan masuk grup Adi yang udah dilampirkan linknya di kolom komentar. Terima kasih.